Selamat siang untuk teman Ibu Bapak yang sudah bergabung. Kita tunggu sebentar ya agar semua audiens terkumpul. Baru kita mulai untuk virtual expo-nya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang kepada semua Ibu audiens yang sudah hadir di virtual expo kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sudah menyempatkan hadir di virtual expo siang ini. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak semuanya? Semoga sehat ya. Sambil menunggu teman dari audiens yang mungkin masih proses untuk gabung. Mungkin untuk audiens kali ini ada dari mahasiswa BINUS University dan juga ada dari alumni. Saya ucapkan selamat bergabung di virtual expo ini. Yang utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa berkumpul ya di siang hari ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Kamelia Hidayat yang akan menjadi host di sesi kali ini. Selamat datang di acara 40 tahun BINUS berkarya dengan tema memaksimalkan keuntungan dari bisnis fashion online di tengah pandemi bersama Millenia ID. Acara ini diselenggarakan dalam bentuk kerjasama antara BINUS University dengan Millenia ID untuk memberikan motivasi serta tips and trik buat semua audiens untuk tetap menjalankan bisnis di tengah pandemi ini. Ya, seperti kita ketahui ya, di tengah pandemi seperti ini banyaknya lapangan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan sehingga terimbas kepada perekonomian juga pendidikan di Indonesia. Maka dari itu kali ini dari BINUS University mengadakan virtual expo ini dengan bekerja sama dengan Millenia ID untuk memberikan nih tips-tips atau motivasi untuk teman-teman mahasiswa atau alumni dari BINUS University untuk tetap bisa berbisnis di tengah pandemi. Maka dari itu dihadirkanlah narasumber yang keren hari ini, di mana narasumbernya ini adalah CEO dan co-founder dari Millenia ID. Millenia ID sendiri adalah online fashion store
yang bergerak di fashion online di bawah naungan CV Indo Stock Lots, di mana CV Indo Stock Lots ini perusahaan yang bergerak di bidang fashion atau pakaian branded sisa ekspor dan berdiri sejak September 2012. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan sekilas CV dari narasumber. Narasumber kali ini dari Ibu Anastasia STP MM atau biasa dipanggil Ibu Ana. Ibu Ana menyelesaikan S1-nya di Teknologi Pangan di UPH dan menyelesaikan S2-nya Bisnis Manajemen di Prasetya Mulia. Seperti yang sudah saya sebutkan, Bu Ana saat ini menjabat sebagai co-founder dan CEO dari Millennia ID. Itulah sekilas CV dari narasumber. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita dari Ibu Anastasia. Hai Ibu Anastasia. Halo Ibu Amel, thank you. Ibu Ana. Oke, Ibu Ana, sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk memberikan aturan diskusi terlebih dahulu ya, Bu Ana. Oke, baik. Oke, aturan diskusi kali ini, jadi untuk para audiens yang ingin menanyakan atau punya pertanyaan untuk Ibu Ana bisa disampaikan setelah pemateri selesai menyampaikan materinya dengan cara audiens bisa mengklik raise hand dan ada hadiah nih dari Ibu Ana, yaitu untuk teman-teman yang bertanya atau ibu bapak yang memiliki pertanyaan untuk akan mendapatkan voucher atau gift dengan nominal 100.000 untuk 5 orang peserta atau 5 pertanyaan ya. Baik, kepada Ibu Ana kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara webinar ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya, Anastasia, selaku co-founder dan CEO dari Millennia, menjelaskan tentang Millennia ID. Apa sih Millennia ID itu? Untuk materinya, oke. Jadi Millennia ID adalah e-commerce fashion di bawah naungan Stock Lots yang berdiri dari tahun 2012. Jadi kami berdiri itu fokus untuk menjual produk fashion, pakaian branded sisa ekspor, dan saat ini kami juga mulai untuk memproduksi pakaian dengan brand label kami sendiri, itu Millennia. Awalnya kami menggunakan nama ISL, kemudian menjadi Shop The Branded, dan di tahun 2015 namanya menjadi Millennia. Pemilihan nama Millennia ini terinspirasi karena saat ini didominasi oleh generasi milenial. Visi kami adalah menjadi solusi produk pakaian dengan mengedepankan excellent service. Dan misi kami adalah selain menyediakan pakaian dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, kami juga mau memberdayakan kaum wanita dengan berkarya di bidang fashion. Karena awalnya saat ini berdiri kami mayoritas karyawan adalah wanita, dan kami juga membuka kesempatan untuk berpartner bagi para kaum wanita yang ingin menjadi reseller dropship ataupun reseller grosir. Nah, di awal berdirinya Millennia, saya tentunya nggak sendiri. Saya bersama dengan founder, yaitu adik saya, Christian. Dan kebetulan Kamelia ini adalah karyawan pertama dari Millennia. Untuk value kami, yang pertama tadi ada integrity, sincerity, dan loyalty. Di mana kami secara konsisten melakukan
hal yang bisa dipercaya dengan berintegritas dan tanpa kompromi. Dan sincerity kami memiliki ketulusan hati dan selalu jujur, kami mengedepankan loyalty yaitu kesetiaan untuk setia dalam melakukan hal kecil supaya bisa dipercaya dalam hal yang besar. Maaf sebelum saya lanjut, mungkin untuk yang share screen ini bisa dulu ya, karena suaranya agak kurang baik ya audionya. Oke, selanjutnya. Milestone dari Millennia sendiri di tahun 2012 kami mulai berjualan online via Media Kaskus. Kemudian berkembang via BBM, WhatsApp, dan Facebook. Lalu di tahun 2016 kami juga melakukan launching website kami officially www.millenia.co.id. Dan di tahun 2018 kami juga mulai berjualan selain di website di marketplace platform Shopee. Di tahun 2019 kami menempati kantor baru Millenia Headquarter dan memiliki Millenia Warehouse yang baru, serta kami juga memiliki Millenia Fulfillment Center. Jadi kami melakukan pemrosesan order sendiri. Dan di tahun ini 2021 Millenia bukan hanya sebagai store name atau sebagai toko online, tapi Millenia juga muncul sebagai as a brand. Kami memiliki label brand fashion, menjual produk-produk dengan brand My Millenia, dengan kualitas bahan premium, tentunya dengan harga yang terjangkau. Jadi kami melakukan proses produksi self-manufacture dengan brand Millenia. Selain produk fashion, di tahun ini kami juga melakukan ekspansi menjual produk kebutuhan sehari-hari, produk supermarket, di bawah label Millenia Mart. Nah, berikut fasilitas yang Millenia miliki, yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, kami memiliki MHQ, Millenia Headquarter. Di tempat ini, tim admin kami, operasional kami, finance, IT support kami bekerja. Lalu kami juga memiliki Millenia Warehouse, tempat di mana kami meletakkan produk kami, dan di gudang ini juga kami memiliki fasilitas untuk quality control. Jadi semua produk yang dijual oleh Millenia ini sudah melewati tahap triple quality control. Yang ketiga, kami memiliki Millenia Fulfillment Center, di mana kami melakukan proses print, pick, pack, ship, order dari talent internal kami. Sekilas organization chart kami, dari strategic management kita memiliki bagian operation, sales, customer care, marketing, creative design, finance, human resource, dan IT support. Sales penjualan kami ada di beberapa platform. Yang pertama, kami memiliki website sendiri, di mana semua koleksi produk Millenia bisa dilihat pada website kami, www.millenia.co.id, di mana untuk desain dan development dari website ini dilakukan sendiri oleh founder, yaitu Christian Munedi. Untuk desainnya juga kami lakukan oleh tim kreatif dan desain internal kami, dan terus dilakukan update berkala. Selain di website, kami juga memiliki platform marketplace, yaitu di Shopee, dengan nama Millenia_ID atau Millenia_Fashion. Dan hingga saat ini, Millenia menjadi star seller dan penjual prioritas di Shopee, dengan pengikut sekitar 180.000 dan tentunya akan terus bertambah, dengan review pembeli 4,9 dari 5. Dan selain di Shopee Indonesia, kami juga melakukan ekspor dan sudah ada di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Mungkin bisa back dulu ke 2 slide sebelumnya. Ya, masih di sini. Oke, jadi sales channel kami selain di website, kami juga ada di Shopee. Selanjutnya. Oke, berikut adalah sekilas customer review. Hingga saat ini, untuk review di Shopee, kami ada sekitar hampir 80.000 review. Namun sebetulnya kalau di total dari awal hingga saat ini, kami sudah menjual produk lebih dari ratusan ribu kepada semua customer di seluruh Indonesia. Dan gak cuma di Indonesia aja, tadi ada juga di Singapura, Malaysia, Filipina, sempat juga ada kita jual ke Aussie dan USA. Baik, selanjutnya sekilas untuk produk yang kami miliki. Untuk saat ini kami ada ribuan SKU produk. Beberapa ini adalah foto dari produk Millenia.
Untuk yang produk tadi yang Branded Sisa Ekspor itu kami mayoritas pakaiannya wanita, ada juga pakaian pria dan anak-anak, mulai dari casual, formal, sportwear. Dan saat ini Milenia juga sudah memproduksi dengan brand sendiri, yaitu My Milenia. Kami baru saja launching, ada blus Milea dari Milenia, lalu kami juga ada jual Milenia hijab, dan selain itu kami juga punya outwear, ada cardigan, ada sweater, dan hoodie yang cocok dipakai untuk generasi milenial saat ini. Ya, berikut ada produk juga dari Millennia Mart. Jadi selain Millennia Fashion, kami juga menjual produk Millennia Mart. Jadi ada kebutuhan untuk hair care, lalu ada fabric care, ada health care juga, kami ada jual masker juga. Selanjutnya, mengapa Millennia? Karena Millennia adalah fashion online store yang dapat dipercaya. Kami juga memberikan excellent customer service dan informasi yang akurat apa adanya, real sesuai dengan produk, dan seperti yang Millennia Fashion, untuk produk-produk fashion, kami melakukan proses foto produk secara aktual oleh tim talent kreatif desain kami sendiri. Produk yang kami jual juga ready stock di warehouse kami, lalu kami memberikan garansi tidak ada reject, dan kami juga memiliki full customer support team. Kami juga mengizinkan boleh melakukan penukaran size, karena kalau untuk jualan online, pemilihan ukuran memang agak sulit buat customer, sehingga kami menyediakan fasilitas free size exchange jika ukuran yang dibeli oleh customer tidak cocok. Tadi triple quality control yang kami lakukan untuk memastikan kualitas produk yang dijual oleh Millennia itu kualitasnya baik, sehingga no defect atau no reject. Sekilas ini adalah foto dari tahap QC yang kami lakukan untuk memastikan produk yang kami jual tidak ada reject, bolong, jahitan, dan sebagainya. Jadi ada tahap yang kedua juga, jadi kita cek lagi saat di pabrik, lalu barang datang, incoming, lalu sebelum dikirim pun kami juga melakukan quality control, sehingga ada triple quality control. Oke, ini ada beberapa kriteria QC yang kami lakukan, sehingga kami memastikan setiap produk yang diterima customer itu dalam kondisi yang baik. Oke, untuk Millennia sendiri, Bapak Ibu Saudara bisa melihat koleksi produknya di website kami, www.millennia.co.id. Bisa connect juga, interaksi dengan kami via Instagram dan TikTok @millennia_id, atau bisa menghubungi kami di WhatsApp 0819676832. Baik, sekian penjelasan tentang Millennia. Selanjutnya, saya akan sharing, berbagi apa yang sudah kami lakukan di tengah masa pandemi ini yang mungkin kelihatannya ada banyak kendala atau masalah, tapi ada satu hal bahwa kesempatan itu akan ada, potensi untuk menjual produk secara online itu masih ada. Saya mau share tentang memaksimalkan keuntungan dari bisnis fashion online di tengah pandemi. Next. Topik pembahasan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, perkembangan bisnis fashion online di Indonesia. Yang kedua, strategi penjualan dan pemasaran fashion online. Yang ketiga, sukses berjualan di mega campaign. Oke, terkait perkembangan bisnis fashion online di Indonesia, sebetulnya potensi untuk perkembangan untuk menjual produk fashion di Indonesia tentunya masih sangat tinggi, karena fashion sendiri juga ada di posisi pertama, produk yang paling diminati, even di masa pandemi ini. Mungkin terjadi shifting atau perubahan dari yang biasanya mungkin ada pakaian untuk kerja yang cukup banyak diminati, tapi karena sekarang lebih banyak WFH atau WFC, jadi lebih beralih shifting jenis produk yang diminati oleh customer. Tapi kalau dilihat dari segi geografi sendiri, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, sehingga memiliki potensi customer untuk berbelanja online yang cukup tinggi. Dengan penetrasi internet di Indonesia sekitar 77%, dan bisa dilihat bahwa hampir mayoritas 2/3 penduduk Indonesia itu sudah melek internet, dan akses internet dari Sabang sampai Merauke juga sudah cukup baik. Kalau dilihat dari data Kata Data Insight Center di tahun 2021 ini, pendapatan pengusaha lokal yang beroperasi offline turun saat pandemi COVID-19, sekitar 70%.
Namun, dari data juga, pengusaha lokal dapat memperluas jaringan pasarnya itu saat shifting ke bisnis online dan terjadi peningkatan sekitar 72%, sehingga potensi untuk perkembangan bisnis fashion online di Indonesia masih cukup besar. Namun terjadi shifting kalau biasanya akses untuk membeli fashion online itu via website, saat ini mayoritas customer berbelanja via smartphone ataupun tablet. Lalu bagaimana strategi penjualan dan pemasaran fashion online? Tentunya sales dan marketing dalam berbisnis online ini saling terkait, dan dari pengalaman kami serta berdasarkan data analisis kami, mengenai penjualan atau sales ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Next. Jadi untuk sales atau penjualan itu sendiri dipengaruhi oleh 4 hal ini. Yang pertama itu traffic dan exposure tentunya, lalu ada conversion rate, lalu fulfillment rate, dan average selling price. Jadi sales itu adalah perkalian dari traffic, conversion rate, fulfillment rate, dan average selling price. Kita akan coba bahas sekilas mengenai traffic dan exposure. Jadi tantangan bagi para pebisnis online saat ini adalah setelah mereka membuka toko online, bagaimana caranya supaya customer itu bisa tahu toko online mereka. Jadi bagaimana cara mendatangkan kunjungan atau traffic ke toko mereka. Tentunya sales driver-nya itu dipengaruhi beberapa hal. Dan sales driver ini juga nanti akan dipengaruhi oleh bagaimana strategi pemasaran marketing dari toko tersebut. Dan setelah sales driver-nya itu ada, bagaimana caranya, paling nggak ada chat lah yang masuk ke toko kita perlu untuk menaikkan awareness dari toko kita. Bagaimana orang tahu, oh ya, misalnya ada toko milenial, bagaimana orang bisa tahu, bisa naik awareness-nya terhadap toko milenial itu. Tentunya ada peran juga terjadi engagement atau interaksi, misalnya via sosial media. Nah, kalau yang untuk milenial lakukan adalah saat ini kami cukup aktif di sosial media di Instagram dan TikTok karena mayoritas customer kami juga ada di sana, sehingga kami perlu menyiapkan wadah bagi customer atau calon customer kami supaya mereka juga bisa berinteraksi dengan milenial. Next. Yang kedua itu conversion rate. Bagaimana setelah terjadi ada traffic, ada kunjungan ke toko kita, bisa sampai terjadi konversi, terjadi mereka check out dan terjadi penjualan di toko kita. Tentunya ini karena kita berjualan online, customer tentunya yang pertama kali mereka lihat itu bukan produk realnya, tapi foto produk. Bagaimana kita menyiapkan foto produk yang menarik dengan keterangan produk yang oke juga, serta dekorasi toko kita yang memunculkan feels dan looks yang bagus, sehingga customer tertarik untuk berkunjung ke toko kita dan membeli produk kita. Itu tentang feels dan look. Lalu merchandising strategi adalah bagaimana kita memiliki proyeksi, alokasi, dan mengatur produk kita tentang pemilihan produk apa saja yang kita jual. Lalu setelah kita punya produk itu dan kita store di warehouse kita coba klasifikasikan mana produk yang termasuk bestseller, banyak dicari, populer, dan terlaris. Lalu mana produk yang kira-kira mungkin kunjungannya tinggi tapi konversinya masih rendah. Nah, itu nanti terkait dengan hal yang terakhir, marketing promotion, di mana bagaimana caranya kita mengoptimasi produk serta memaksimalkan penjualan produk itu lewat marketing. Tentunya karena kita berjualan online, marketing yang kita lakukan juga lewat online. Bisa onsite dari website-nya itu sendiri. Misalnya kita memaksimalkan, contoh misalnya kalau di Shopee ada fitur iklanku, kita coba beriklan untuk produk yang kita jual, atau beriklan untuk toko kita yang di Shopee-nya, atau kita juga bisa menggunakan seperti Instagram Ads dari sosial media, ada fitur untuk melakukan pengiklanan. Next. Untuk fulfillment rate sendiri, ini tentunya terkait juga dengan ketersediaan stok kita. Apakah kita bisa memenuhi pesanan dari customer? Nah, ini juga berpengaruh tadi, kalau milenial sendiri itu punya fulfillment center, jadi kami menyimpan stok sendiri, lalu kami melakukan proses pick, pack, and ship sendiri, sehingga dengan sistem stok yang sudah kami miliki, kami bisa memastikan stok produk yang kami sudah display di toko kami, dan saat ada customer yang berbelanja, kami bisa memastikan availability stoknya itu dalam kondisi oke. Lalu kami juga melakukan data analisis,
Jadi tadi kami coba analisis misalnya dari produk, mana nih produk yang best seller atau mana kira-kira produk yang agak slow moving, kita coba maksimalkan sehingga perputaran stok dan perputaran sales sell out-nya itu oke. Yang terakhir kita melakukan communication dan loyalty, kami juga ada melakukan endorsement, lalu kami mencoba juga untuk memperhatikan customer kami, melakukan engagement, tadi interaksi lewat wadah sosial media. Misalnya kalau kami lakukan di Instagram dan TikTok, bagaimana kami konsisten untuk menciptakan konten juga, sehingga customer nggak hanya melihat foto produk di toko kami, tapi mereka juga bisa melakukan interaksi. Yang terakhir adalah average selling price, di mana untuk pricing ini hal yang cukup penting, bagaimana kita menetapkan harga jual dari produk yang kita punya. Tentunya itu dipertimbangkan juga dengan harga modal atau COGS, cost of goods sold, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap selling price. Bagaimana menentukan harga jual yang tepat, apakah biasanya kan kalau toko lain mungkin akan perang harga ya, price war. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan harga jual kita itu yang ya sesuai dengan target market kita, dan tentunya juga harus ada profit, itu yang penting. Oke, kira-kira tadi untuk strategi pemasaran dan penjualan, karena saat ini sudah mendekati mega campaign atau Harbolnas, ada beberapa tips sih untuk kita bisa sukses berjualan di sekitar 1-2 bulan terakhir di tahun ini. Tentunya persiapan itu hal yang penting buat kita sebagai toko online untuk bisa sukses berjualan dan memaksimalkan keuntungan di mega campaign yang pastinya saat mega campaign itu akan terjadi mega hype dan customer punya potensi cukup besar untuk membeli produk kita. Next-nya. Dan ini saat yang tepat sebelum campaign kita untuk memaksimalkan profit kita nanti di mega campaign. Jadi persiapannya ini bisa sebelum campaign, pada hari H campaign, dan setelah campaign. Sebelum campaign, mungkin bisa diperhatikan persiapan stok produk mengenai merchandising-nya. Bisa juga dilakukan stock of name, sehingga kita bisa tahu memastikan kecocokan stok kita dengan stok di sistem dengan stok aktual, dan tentunya kita mempersiapkan apalagi untuk yang top selling atau best seller itu bisa dipastikan stoknya atau di restock, atau kalau misalnya perlu dilakukan repurchasing itu bisa dilakukan sebelum campaign. Lalu perlu juga dilakukan alokasi budget promosi, di mana karena mega hype campaign ini bisa dibilang paling tinggi setelah campaign Lebaran, ini hal yang sangat penting bagaimana kita mau melakukan alokasi budget promosi kita. Ini bagian marketing tentunya. Dan terakhir, persiapan operasional toko ini juga penting. Kita perlu memastikan bukan hanya stok produk, tapi juga material pengemasan kita juga perlu persiapkan. Lalu koordinasi dari bagian marketing dan bagian sales itu juga penting, termasuk di persiapan operasional toko. Pada hari H campaign kita juga bisa melakukan monitoring stok dan promosi produk, khususnya untuk produk-produk best seller, top selling kita. Lalu kita juga memonitoring proses fulfillment pesanan, karena biasanya saat mega campaign itu nggak cuma di hari H ya, tapi biasanya ada H+1 dan H+2 itu masih cukup tinggi penjualannya. Kita melakukan proses monitoring fulfillment pesanan, sehingga setiap pesanan yang masuk itu bisa kita proses dengan cepat dan efektif. Yang terakhir, kita bisa melakukan juga share informasi promosi. Tentunya ini terkait juga dengan proses customer engagement, di mana kita juga informasikan ada promosi-promosi menarik di mega campaign. Setelah campaign, tadi misalnya H+1 atau H+2, kita masih memastikan supaya proses fulfillment tadi lancar, dan setelah itu kita juga melakukan evaluasi campaign, yang ini nanti bisa menjadi acuan untuk mega campaign selanjutnya atau next campaign selanjutnya. Kira-kira itu, Bapak Ibu Saudara, yang bisa saya share sesuai dengan pengalaman dari Millenia. Mungkin ada masukan, saran, atau pertanyaan? Boleh, silakan. Ya, itu tadi materi dari Ibu Ana. Terima kasih Ibu Ana. Wah, perjalanannya tadi kita semua sudah lihat ya, dari 2012 sampai 2021 dan akan seterusnya berjalan ya. Amin. Perjalanannya nggak mudah gitu ya, dari 2012, dari yang hanya BBM, WA, akhirnya bisa memiliki MHQ, MFC, pastinya bukan hal yang mudah, mungkin bisa jadi motivasi untuk kita, Ibu Bapak, para audiens ya.
tadi ada 3 value ya, yang ternyata dijadikan pegangan nih oleh perusahaan, yaitu ada integrity, sincerity, dan juga loyalty. Di mana kita harus konsisten, terus juga harus jujur, dan harus setia. Nggak sama pasangan aja ya Bu Ana ya, setianya ya. Harus setia sama hal-hal yang kecil juga, supaya dipercayakan hal-hal yang besar ya. Itu tadi 3 value yang menurut saya bisa dijadikan motivasi ya untuk kita semua. Kemudian juga tadi ada tips dan trik untuk meningkatkan bisnis di masa-masa campaign. Nah, mungkin untuk teman-teman yang atau ibu bapak yang ingin bertanya tentang milenial atau tentang bisnis, silahkan mengajukan pertanyaan di komen atau bisa juga raise hand ya. Oke. Ini ada pertanyaan Ibu Ana dari Kak Maidi Rifani. 3 level quality control apa aja untuk produk yang dihasilkan Kak Ana? Ibu Ana. Oke, thank you untuk pertanyaannya dari Kak Maidi Rifani ya, Kak Maidi ya. Oke. 3 level quality. Oke, tentang quality control. Baik, jadi di awal milenial itu kami menjual produk yang sudah jadi ya. Lalu di tahun ini kami juga ada memproduksi milenial produk yang kami self manufacture. Untuk quality control yang kami tetapkan adalah yang pertama mulai dari materi ya, material bahan yang kami gunakan, kami benar-benar pastikan. Misalnya yang kemeja yang saya pakai ini dengan bahan rayon twill. Kami memastikan quality control bahannya itu sendiri kondisinya oke. Jadi kami benar-benar memilih kualitas bahannya itu betul-betul yang premium, tidak ada defect, tidak ada reject mulai dari bahan. Yang kedua, kami juga melakukan quality control saat proses produksi. Kami memastikan proses saat cutting sampai jadi produk itu juga kami lakukan quality control hingga yang terakhir saat produk ini jadi dan masuk ke warehouse, kami juga melakukan quality control untuk memastikan tadi termasuk yang brand label apakah sudah terpasang dengan baik, lalu setelah jadi produk jadi tadi kualitas bahannya oke atau enggak, lalu aksesorisnya dalam kondisi oke, semuanya sampai produk ini siap untuk dipasarkan. Itu quality control yang kami lakukan, mulai dari bahan baku, in process, inline process, sampai final product. Jadi ada 3 tahap, 3 level quality control yang kami lakukan. Baik, terima kasih Bu Ana untuk jawabannya. Untuk Kak Maidi Rifani, apakah sudah jelas? Boleh di komen. Sambil menunggu jawaban Kak Maidi, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Ruth Gracia. Apa saja faktor yang membuat Kak Ana bisa ke-trigger saat membangun milenial? Lalu apa setelah milenial mulai terbentuk, pernah terpikir untuk menyerah, mengembangkannya? Dan jika iya, hal apa yang menjadi motivasi Kak Ana untuk bisa terus mempertahankan milenial? Karena seringkali saat anak muda mulai membuka suatu bisnis, terlebih jika itu adalah kali pertama, pasti muncul kesalahan-kesalahan. Dan terkadang bisa membuat down dan punya keinginan untuk menyerah. Terlebih saat ini sedang dalam masa-masa pandemi. Mungkin Kak Ana bisa berbagi sedikit cerita dan motivasi. Terima kasih Kak. Oh, terima kasih Kak Ruth. Ini pertanyaan sekaligus gimana nih Kak? Curhat ya Kak? Ya Kak, memang sulit ya untuk terus berbisnis, apalagi di tengah pandemi. Coba kita dengarkan tips atau bagaimana perjalanan Ibu Ana ini ya. Mungkin bisa dibantu Ibu Ana. Ya, sore Kak Ruth, thank you untuk pertanyaannya. Hal pertama yang men-trigger bisa membangun milenial ini, dari awal saya dan adik saya, Christian, itu kami melihat adanya kebutuhan
dari masyarakat, calon customer kita terhadap pakaian yang kualitasnya oke dan harganya juga terjangkau. Di awal kami bangun Millenia, kami melihat ada masalah, customer tuh cari pakaian yang harganya murah tapi barangnya bagus itu sulit, sehingga kami coba untuk menawarkan produk pilihan dari Millenia itu yang kualitasnya oke, harganya terjangkau. Dan yang men-trigger adalah karena masih ada kesempatan dan peluang banyak customer yang mencari produk itu, sehingga kami dengan mantap menjalankan Millenia ini. Untuk yang produksi dengan as a brand Millenia pun, self-manufacture, kami juga melihat adanya demand yang cukup tinggi, permintaan yang cukup tinggi terhadap produk pakaian wanita dengan kualitas yang bagus, yang adem misalnya, untuk dipakai sehari-hari, dengan harga yang affordable juga tentunya, yang terjangkau. Itu pertanyaan yang pertama ya. Lalu ya selama proses menjalankan Millenia ini tentunya ada kendala, ada masalah gitu. Tapi ada satu hal yang membuat kami tetap termotivasi adalah kami punya satu visi, kami punya satu tujuan, satu goal di mana ya kami sudah berkomitmen untuk mau terus berkarya dengan passion yang kami punya passion di bidang fashion ini, karena fashion atau pakaian itu juga jadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat ya, sehingga demand-nya juga pasti akan cukup tinggi. Dan untuk kalau misalnya kepikir untuk menyerah, nggak pernah menyerah, karena tadi kami udah tetapkan visi untuk ya in a lifetime kami mau terus berkarya gitu. Sebisa mungkin kami mau terus berkarya dan bisa ya memberdayakan banyak orang juga, membuka lapangan pekerjaan sehingga ya hidup kami bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Hal yang membuat saya bisa terus termotivasi ya tadi sih, dari keyakinan diri dan komitmen diri sendiri untuk bisa terus berkarya, terus bisa memberdayakan dan menjadi berkat tadi. Oke, kalau misalnya ya di awal-awal buka bisnis tentunya akan ada masalah atau mungkin sebelum masalah terjadi ada keraguan ya, kira-kira bisnis saya yang saya mau jalankan ini kira-kira nanti ada pembelinya atau enggak, atau ada profit atau enggak. Keraguan itu mungkin muncul, tapi ya cobalah lakukan dulu sebisa kita dengan apa yang kita punya, ya tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, yaitu yang hal basic yang kita semua miliki. Coba dulu lakukan, seandainya pun ada salah atau gagal, jatuh ya nggak usah jadi down, tapi ya bangkit lagi gitu loh, coba lagi, ada masalah cari solusi, dan tadi ingat komitmen awal kita sendiri dari dalam diri kita bahwa kita mau berkarya nih. Mungkin kalau misalnya kita coba buka unit usaha di bidang misalnya bikin sepatu gagal, ya coba lagi misalnya di sendal, atau misalnya pakaian kita gagal, kita coba lagi misalnya di bidang yang lain. Yang pasti perlu dilakukan juga namanya market research ya sebelum melakukan bisnis. Jadi nggak cuma sekedar ngikutin tren aja, kayaknya jadi enak nih gitu ya buka usaha jadi entrepreneur lagi tren gitu ya, nggak cuma itu sih, tapi kita juga perlu memikirkan dulu, lakukan dulu market research untuk produk apa nih yang kita mau jual. Lalu kalau misalnya kita sebagai penjual yang baru berjualan, mungkin awal-awal kita bisa jadi dropshipper dulu gitu ya, baru kita bisa stok produk. Yang pasti semuanya akan balik ke diri kita sendiri untuk punya komitmen, ya punya passion, sehingga kita nggak mudah menyerah sih gitu. Baik, itu tadi sarannya dari Ibu Ana ya. Jadi tadi lakukan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin untuk tetap berkarya ya Ibu Ana, karena berjualan itu berarti berkarya juga ya, karena kita berarti mendapatkan sesuatu hasil yang sudah kita kerjakan, itu kan juga berarti karya gitu ya. Itu tadi jawabannya. Untuk Kak Ruth, apa sudah jelas? Sambil menunggu Kak. Oke, Kak Maidi tadi yang bertanya udah jelas katanya Bu Ana. Thank you ya Bu Ana. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Kak Indo Pranata.
Bagaimana cara menjual produk fashion bagi pemula bisnis? Strateginya apa saja yang dilakukan dan sebagainya? Sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Ana. Mungkin Bu Ana bisa menambahkan lagi sedikit. Oke, thank you buat tadi ada pertanyaan dari Indo Pranata ya. Saya sum up aja sih tadi untuk yang pemula yang mau jual produk fashion. Mungkin awalnya itu kita perlu menentukan tipe produk apa yang mau kita jual, lalu tipe berjualannya mau seperti apa. Apakah kita mau sebagai dropshipper atau sebagai reseller yang nyetok produk. Itu bisa ditentukan. Lalu yang ketiga, kira-kira kita mau jual ke customer dengan target market yang seperti apa gitu ya. Jadi kita juga bisa tentukan produk yang dijual dan harga produknya. Nanti karena berpengaruh terhadap pricing untuk produk. Mungkin itu ya bagi yang pemula. Oke, jadi buat yang pemula yang mungkin belum punya pengalaman, gitu, bisa coba dulu untuk mungkin jangan stok dulu gitu ya, bisa jadi dropshipper dulu supaya modalnya mungkin nggak terlalu besar. Jadi coba mengenal situasi, setelah mengenal situasi baru untuk memulai lebih bermodal lagi gitu ya. Begitu Kak Indo Pranata. Oke, ini yang antusias dari audiens ternyata cukup banyak siang ini. Terima kasih lah audiens. Dari Kak Sri Eliza, menurut Kakak bagaimana cara menghadapi saingan-saingan bisnis online? Nah, ini penting yang ada dan bagaimana cara menangani agar bisnis online tersebut tetap berjalan. Karena semua orang saat ini kayaknya bisa berjualan dengan mudah gitu ya Bu Ana. Bagaimana nih Bu Ana untuk bisa tetap konsisten berjualan dan bisa menghadapi saingan-saingan? Oke, tadi dari Ibu Sri ya, Ibu Sri Elisa. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Iya, karena saat ini mungkin saingannya juga cukup banyak. Bagaimana kita bisa mengedepankan unique selling point dari produk atau toko kita. Kita punya ciri khas sendiri lah untuk toko kita, sehingga itu yang bisa jadi pembeda. Nah, itu perlu dieksplor dan perlu dikembangkan oleh sellernya sendiri gitu ya. Karena kalau kita nggak punya unique selling point, kita nggak punya ciri khas sendiri terhadap produk atau toko kita, ya itu akan gampang sekali tergerus oleh persaingan bisnis online yang kalau bisa dilihat ya mungkin saat ini penjual online itu bisa lebih banyak dari customer-nya gitu ya. Tapi kesempatan itu tetap masih ada kalau kita mau jualan online karena calon customer juga masih ada. Ya tadi kita coba eksplor sih yang membedakan kita dengan seller lain apa. Lalu yang kedua, mungkin kita juga bisa memperhatikan kalau misalnya kita ada buka toko, misalnya kita jual produk ya, kita nggak cuma sekedar fokus pada produk kita sih, bagaimana kita marketingin produk, tapi kita juga perlu fokus untuk meningkatkan pelayanan terhadap customer. Nah, karena pelayanan terhadap customer itu juga bisa menjadi pembeda atau unique selling point juga buat toko kita. Untuk manajemen bisnis online, tentunya tadi kita butuh konsisten, komitmen, dan managerial skill yang oke juga, supaya ya keseluruhan tim juga bisa berjalan dengan baik ya, proses operasional bisa berjalan dengan baik, karena kalau kita mau jalanin bisnis lebih jauh dan lebih cepat, ya kita butuh ada tim di belakang kita yang bisa mensupport kita. Itu ya. Oke, tadi jadi harus kenal unique selling point-nya ya Kak, biar bisa menarik mungkin customer-customer, karena kesempatan itu selalu ada, tergantung kita mau ngambil kesempatannya atau enggak nih, gitu ya. Oke, itu dari Kak Sri Eliza. Kemudian ada dari Kak Bella Monica Pratiwi, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau on stage atau on cam, boleh nih teman-teman ya, boleh raise hand supaya kita bisa lebih komunikatif gitu ya, bisa lebih diskusi ngobrol gitu ya, seru. Oke, dari Kak Bella Monica nih, yang Bu mau tanya, segmen dari milenial sendiri itu seperti apa? Dan mau tanya Bu, bagaimana gaya Bu Anastasia dalam memanage atau mengepalai karyawan Bu Ana? Oke, kalau segmen target dari milenial sendiri itu lebih ke wanita ya, meskipun kita juga ada jual produk pakaian atau anak-anak, tapi target kita lebih ke wanita. Range umur kita memang cukup luas sih, dari umur sekitar 17 sampai 45 tahun. Jadi segmen target kita itu tadi wanita,
Dan untuk dari level income kita lebih ke middle low karena harga produk yang kita jual in average itu di bawah 150.000 rata-rata untuk segmennya dari milenial. Untuk gaya kepemimpinan ya stylenya ya mungkin ya saya ada nggak cuma sekedar kasih instruksi sih, tapi kita juga ada sharing, saya bisa terima masukan juga dari karyawan. Tapi kalau untuk yang hal prinsip atau basic, kita akan strict sih untuk prinsip yang kita perlu terapkan. Mungkin itu ya. Oke, itu tadi cara atau gaya Ibu Ana dalam memanage karyawan. Mungkin bisa diikut atau dicontoh oleh Kak Bella Monica atau ibu bapak yang lain yang sedang mengikuti sesi kali ini ya. Begitu Kak Bella. Untuk Kak Niken, apa dampak plus dan minus dari bisnis fashion online ini? Oke. Mungkin kalau untuk saat ini plusnya adalah kita bisa berjualan untuk online ya, kita bisa berjualan ke seluruh Indonesia itu tanpa batas, dan kalau misalnya kita punya website pun, website juga bisa diakses 24/7, jadi kapanpun bisa diakses. Mungkin itu yang plusnya dari bisnis fashion online saat ini. Untuk kesempatan berjualan bisnis fashion di beberapa platform marketplace seperti Shopee pun juga itu cukup mudah ya untuk saat ini. Kalau untuk minusnya, keterbatasannya mungkin kalau kita jual online itu, kalau misalnya pakaian gitu kan ada ukurannya. Minusnya ya kita nggak bisa, untuk customer yang mau coba pakaian kita itu mungkin terbatas, karena kalau online kan kita hanya bisa memberikan deskripsi produk. Sementara mungkin kalau customer mau coba hand feel bahan pakaiannya itu kalau secara online kan memang agak sulit. Cuman kita juga bisa provide dengan video review bahan pakaiannya. Tapi kalau secara overall mungkin lebih banyak plusnya ya, karena kalau untuk kita berjualan online kan kita nggak perlu sewa tenan, sewa tempat untuk berjualan, itu bisa meminimalkan operational cost dari toko kita. Ya, itu tadi untuk plus minusnya dari fashion online. Sebenarnya setiap bisnis atau setiap usaha yang kita jalankan pasti ada plus minusnya ya, tapi tergantung kita mau atau enggak nih ngejalaninnya. Dan tadi seperti Ibu Ana bilang di awal ya, kalau gagal atau kalau kurang berhasil ya dicoba lagi, dibangun lagi, bangkit lagi gitu ya. Jangan sampai menyerah. Nah, dari Kak Eka Wulan nih, apa milenial ini merupakan milenial yang sama dengan yang ada di SCBD dulu? Milenial dulu di SCBD juga merupakan offline store, apparel, dan aksesoris. Lalu apa yang menjadi pertimbangan milenial ekspansi ke bisnis smart, kebutuhan sehari-hari? Thank you. Gimana nih Bu Ana? Oh, maksudnya kenapa sekarang jadi ada milenial mart? Mungkin gitu kali ya. Oke, thank you pertanyaannya untuk Ibu Eka Wulan. Kami berbeda dengan toko milenial yang di SCBD, karena kita juga berlokasinya di Serpong, Tangerang, beda. Mengenai pertimbangan ekspansi bisnis, kami melihat perkembangan demand dari customer, dan kami coba untuk masuk ke produk-produk FMCG yang banyak diminati, yang banyak dipakai oleh masyarakat sehari-hari. Itu pertimbangan kami untuk ekspansi ke Millennium Mart. Oke. Nah, terus ada yang bertanya lagi nih dari Kak Christian Kusuma. Kak Christian Kusuma ini katanya apa milenial sudah melakukan atau mengadopsi pendekatan digital marketing dalam pengembangan brand di tengah industri 4.0? Biasanya channel-channel apa saja yang digunakan untuk menjangkau audiens dalam meningkatkan awareness baik secara organik maupun paid? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaan dari Pak Christian Kusuma. Tentunya milenial sudah mengadopsi pendekatan digital marketing 4.0
Kami juga ada tim marketing kami untuk meningkatkan awareness, engagement juga dengan customer. Kalau untuk saat ini kami coba memaksimalkan marketing online di sosial media, dan ada juga yang di onsite. Onsite kami, SEO onsite itu kami coba maksimalkan dengan optimasi produk, dari judul produk, deskripsi produk, lalu ada juga yang secara paid juga, ada Instagram Ads misalnya salah satunya. Itu pendekatan digital marketing yang milenial sudah lakukan. Baik, itu tadi sebenarnya mungkin hal yang simpel yang sering dilupakan oleh teman-teman atau para pebisnis adalah kalau untuk online mungkin karena online ini kan tergantung dari namanya atau dari fotonya, jadi mungkin tipsnya nih untuk menjangkau audiens gitu ya, bisa untuk pakai nama-nama yang tidak rumit tapi menarik, yang jelas gitu. Terus jangan berulang kata-katanya. Kalau lihat dari Milenia, mungkin teman-teman bisa lihat di Shopee-nya Milenia atau di webnya Milenia, itu nama produknya dibuat sesimpel mungkin tapi juga sejelas mungkin ya Bu Ana ya. Kemudian juga kesempatan untuk menjangkau audiens tadi sudah Bu Ana sebutkan sebenarnya di TikTok saat ini lagi ramai. Jadi mungkin untuk teman-teman pemula atau teman-teman pebisnis harus update juga ya Bu Ana ya, harus update mana nih channel-channel yang lagi in, yang lagi hype, jadi bisa diikutin supaya bisa menjangkau audiens baru maupun audiens lama gitu. Itu ya Kak Kristiani Kusuma, mungkin jika belum jelas bisa ditanyakan lagi ya. Selanjutnya nih, ada dari Kak Muhammad. Izinkan bertanya, Kak, awal Kakak memulai usaha ini, apa strategi Kakak untuk menetapkan dan mencapai target dan perkembangan bisnis ini, seperti list target bulanan di papan tulis, dan lain-lain? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya dari Pak Muhammad. Tentunya kita juga punya strategi dalam menjalankan usaha ini. Kita ada target tahunan, target bulanan, target mingguan. Yang pasti kita melakukan planning, lalu dari strategi planning itu kita eksekusi dan kita monitoring, dan lalu kita juga evaluasi mana strategi yang sudah tepat, mana yang bisa kita kembangkan, mana yang strateginya kurang bisa berjalan, kita nggak lanjutkan lagi. Kira-kira gambarannya overall-nya begitu. Begitu Kak Muhammad. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Dian. Mohon maaf Kak, apakah tadi ada link yang harus diisi di awal? Belum ada Kak Dian, belum ada link yang harus diisi. Untuk Kak Yudi, boleh share dong faktor apa yang paling signifikan dalam mengelola milenia sehingga dapat endure sampai saat ini, bahkan dalam situasi pandemik ini. Oke, balik lagi ke passion ya, passion dari kita sih. Bukan cuma dari founder, co-founder, bukan dari strategic management aja, tapi dari overall keseluruhan karyawan juga. Saya terus reminding bahwa yang penting adalah kita punya satu goal yang sama, satu vision yang sama, sehingga dalam kondisi yang mungkin nggak menentu juga ya, kita perlu stick sih ke goal kita, bahwa kita mau terus berkarya, kita mau terus bisa memberikan solusi, kita bisa mau berdampak lah di era pandemi ini. Mungkin kalau misalnya situasi yang di luar kan tidak bisa kita kontrol ya, paling kita bisa kontrol yang dari dalam. Misalnya mengenai cost gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana pendapatan kita di era pandemi ini, ya kita dari sisi perusahaan ya berusaha untuk meminimalkan atau mengurangi cost-cost yang nggak perlu sih, operational cost yang nggak perlu, sehingga kami bisa berfokus pada profit, terus genjot sales lah istilahnya gitu ya. Sehingga ya di era pandemi ini kalau dilihat tren untuk bisnis online juga kecenderungannya sih masih stabil dan malah meningkat, karena rata-rata juga karena customer di rumah, terus mereka juga nggak bisa beli secara offline, mereka akan memilih opsi untuk belanja online. Nah, salah satu pertimbangan kita juga membuka Millennium Mart adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia di rumah, sehingga kebutuhan personal care juga meningkat, sehingga Millennia menawarkan produk-produk
personal care tadi, mulai dari sikat gigi, lalu ada healthcare, ada masker juga, ada shampoo, ada salah satu yang bestseller kita itu ada Downy juga gitu ya, produk-produk pelembut pakaian. Jadi kami melihat bahwa meskipun di era pandemi ini, tapi tren untuk bisnis online masih cukup meningkat, sehingga kalau kita mau coba mulai bisnis online pun juga masih ada peluangnya. Baik, itu tadi jawaban dari Ibu Ana. Coba kita lihat lagi ya, ada lagi kah pertanyaan dari teman ibu bapak audiens? Jika ada boleh, atau ada yang mau on cam boleh juga. Dari Kak Vini, bagaimana cara kakak menarik customer agar yakin dengan produk yang kita jual? Oke, tentang keyakinan customer nih Kak Ibu Ana, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari customer? Oke, untuk kepercayaan customer, ya tentunya itu nggak langsung instan ya. Kita perlu membangun juga brand image dari toko kita atau brand dari produk kita. Yang pasti kita berusaha buat jujur sih kalau kita berjualan. Jadi contohnya kalau di Millenia sendiri kita akan memberikan foto produk itu yang real, memang kita foto sendiri oleh tim dan foto real produk, sehingga customer menerima produk itu sesuai dengan foto yang mereka lihat gitu ya. Karena kan kalau jualan online itu yang pertama dilihat itu kan fotonya. Bagaimana meyakinkan ya tadi, dari sisi kita memberikan deskripsi produk juga yang sesuai, foto produk yang sama, lalu kita langsung mengirimkan produk, jadi menepati janji kita kalau ya ada order langsung kita kirim. Itu sih jadi unique selling point. Jadi mengedepankan unique selling point dari toko kita sehingga customer juga yakin gitu loh. Karena kan kalau di toko kita biasanya ada review customer. Nah, di situ juga biasanya bisa menarik customer yang belum pernah belanja. Mereka lihat review customer kita bagus, mereka jadi akan tertarik untuk belanja. Begitu cara mendapatkan kepercayaan dari customer ya. Jadi tadi Millenia menjalankan 3 kali QC, itu juga mungkin salah satunya untuk mendapatkan kepercayaan dari customer ya, supaya customer saat ini kan udah pinter-pinter ya Bu Ana, bisa lihat review, mau belanja lihat review dulu, mau belanja lihat foto dari orang lain dulu, aslinya gimana, mereka dapatnya seperti apa gitu. Jadi memang untuk teman-teman atau audiens yang mulai berbisnis, coba untuk memberikan yang terbaik nih kepada customer supaya bisa jadi promosi juga dari mulut ke mulut, dari review gitu. Dari situ bisa mendapatkan kepercayaan dari customer baru ataupun customer lama. Kemudian ada yang bertanya dari Kak Fiona, bagaimana menghadapi persaingan fashion di saat pandemi? Kemudian karakteristik khusus dari Millenia, apakah ada? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu, saya akan coba jawab yang terakhir ini. Ya, di era persaingan bisnis online saat ini dan era pandemi, tentunya tadi yang udah pernah saya info bahwa kita perlu punya unique selling point dari toko kita, lalu kita juga perlu tahu karakteristik dari target market kita. Jadi harus tepat, kita bisa kenal audiens kita itu atau target market kita itu siapa, sehingga nanti strategi marketing kita juga akan tepat. Dan yang kedua, nggak hanya sekedar kita di pricing-nya aja, di harga produknya aja, tapi kita juga perlu mengedepankan pelayanan sih, pelayanan customer kita itu penting. Jadi ada keseimbangan antara produk dan pelayanan kita, itu yang bisa membedakan toko kita dengan toko yang lain. Itu yang Millenia lakukan. Kami memiliki prinsip untuk memberikan customer service yang excellent, sehingga Millenia juga bisa bersaing di era pandemi saat ini. Ya, itu tadi jawaban dari Bu Ana mengenai karakteristik khusus dari Millenia dan juga menghadapi persaingan di masa pandemi ini. Itu pertanyaan terakhir untuk hari ini ya, dikarenakan waktu yang terbatas. Mungkin di next-nya kita akan adakan lagi ya bersama Ibu Ana untuk bisa lebih banyak
sharing nih tentang bisnis, tentang berjualan online, dan lain-lain. Banyak sekali masukan atau motivasi dari Ibu Ana yang bisa kita ambil hari ini tentang bagaimana dari awal mula Ibu Ana menjalankan bisnis sampai akhirnya bisa ada di titik yang sekarang, menjalankan apa aja sih value dari perusahaan yang dijalankan, kemudian juga tips and trick supaya bisa bertahan di masa pandemi. Untuk teman-teman yang bertanya, untuk minta materinya, mungkin nanti dari kakak-kakak panitia bisa share materinya setelah sesi virtualnya selesai ya. Oke, mungkin tadi kita punya 5 hadiah ya, tadi Mel. Ya, ada 5 hadiah yang akan diberikan kepada 5 pertanyaan di awal. Ada dari Kak Maidi, lalu Kak Ruth, Kak Indo Pranata, dan Kak Sri Eliza, kemudian Kak Bella Monica. Untuk Kak Maidi dan Kak Ruth boleh dikirimkan nomor WhatsApp-nya ya di direct message aja ke saya atau ke Ibu Ana boleh, agar kami bisa memberikan vouchernya. Untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih dan sudah bergabung juga terima kasih di sesi kali ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Ana untuk menutup sesi virtual Expo hari ini. Mungkin menyemangati ya buat Bapak Ibu Saudara atau rekan-rekan yang berminat atau mau untuk berjualan online, ya kejarlah passion kalian, itu masih ada kesempatan di depan, potensi masih besar untuk berjualan, khususnya misalnya di bidang fashion online ini, or anything, hal apapun yang bisa untuk dijual secara online. Jadi ikutin passion kata hatinya, apalagi di masa pandemi ini peluang itu masih besar sekali, dan kalau sudah menetapkan untuk mau berjualan online, endure juga, konsisten, tetap komitmen dalam hal yang sudah ditetapkan, dan ya tadi perlu planning, perlu strategi juga, dan eksekusi sih, action yang paling penting. Mungkin kita bisa berencana tapi action yang paling penting, dan tetap mengedepankan excellent service juga. Karena kita perlu, karena bisnis itu kan bicara tentang kepercayaan ya, kita perlu menjadi yang trustable sih, kita perlu dipercaya sehingga kita juga nanti bisa kolaborasi atau bisa kerjasama, dan karena kita juga mau bisnis kita kan sustainable ya, kita bisa menghasilkan profit dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga trust itu hal yang jadi salah satu hal yang penting sih, selain integrity yang kita perlu miliki. Itu aja, thank you. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana yang sudah memberikan motivasi dan materi kali ini. Terima kasih juga untuk Binus University, kakak-kakak panitia yang sudah membantu kami menyelenggarakan sesi online kali ini, bisa bertemu sapa dengan teman-teman audiens. Kemudian juga terima kasih kepada milenial yang sudah mau bekerja sama, juga kepada audiens yang sudah mau ikut serta di acara meeting online kali ini. Sebelum mengakhiri acaranya, saya selaku host mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Sampai jumpa di lain hari, sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Ibu Ana, Bu Amel, dan Pak Aristianto, terima kasih banyak untuk kesempatannya ya di webinar ini. Ya, terima kasih ya Bu Lola ya atas bantuannya, supportnya. Ya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Baik, kalau misalkan ada dari BINUS juga misalkan kadang-kadang kan ada tuh mencari pembicara ya Bu Lola ya. Mungkin boleh juga nanti info ke saya ya. Oh iya boleh Pak, nanti saya hubungi Bapak ya. Baik. Ya, Thank you Bu Lola ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Baik, thank you semuanya teman-teman BINUS juga Ya, yang udah membantu jadi co-host. Terima kasih. Ya, thank you. Kan tadi masuk